Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi sama aku Tiur Ayu Permata Kisna dengan NIM D1B122341. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Mega Rizky Makassar, tepatnya Fakultas Farmasi Prodi S1 Farmasi Akhir Jenjang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video yang berjudul Retail Farmasi dan Bisnis Farmasi. Baik, langsung saja. Nah, jadi apa itu retail farmasi dan bisnis farmasi? Retail farmasi merupakan kegiatan menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan keluarga. Dalam industri farmasi, retail dapat dikategorikan ke dalam apotik, toko obat, dan juga apotik dan toko obat modern. Sebagai sistem warisan zaman kolonial Belanda, aktivitas retail farmasi dimulai sekitar tahun 1930-an. Dan konsep apotik dan toko obat kemudian diatur secara tersendiri pada sekitar tahun 1940-an. Konsep apotik dan toko obat modern belakangan hadir sekitar tahun 1990-an awal. Konsep ini baru secara mental mempengaruhi dinamika industri farmasi dari cara-cara penjualan yang tradisional, berbasis pada konsep ada resep, ada uang. Nah, sedangkan bisnis farmasi, dalam hal ini perusahaan farmasi atau perusahaan obat-obatan merupakan perusahaan bisnis komersial yang fokus dalam meneliti, mengembangkan dan juga mendistribusikan obat-obatan, terutama dalam hal kesehatan. Mereka dapat membuat obat generik maupun obat bermerek. Berikutnya yaitu sejarah retail farmasi. Jadi, retail farmasi ini dimulai pada tahun 1930-an, di mana pada tahun ini retail farmasi dimulai dengan konsep apotik dan juga toko obat. Kemudian pada tahun 1940-an, di mana retail farmasi ini diatur secara tersendiri. Kemudian yang terakhir itu pada tahun 1990-an, diatur dengan konsep apotik dan juga toko obat modern. Dengan adanya konsep baru ini secara inkremental mempengaruhi dinamika industri farmasi dari cara-cara penjualan yang tradisional berbasis pada konsep ada resep dan ada uang, maka ada barang, menuju strategi-strategi kompetitif dan pemasaran yang modern berbasis pada konsep manajemen strategi yang komprehensif. Retail farmasi di Indonesia. Kegiatan usaha perseroan di bidang retail farmasi meliputi yang pertama ada apotik. Apotik dikenal sebagai tempat di mana suatu layanan terhadap sejumlah besar produk farmasi dijual, baik yang siap pakai maupun yang racikan. Apotik secara ketat diatur dan diawasi berdasarkan undang-undang bidang kesehatan, seperti bahwa apotik harus dijalankan dan diawasi oleh seorang apoteker, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 25/1980 dan Undang-Undang Nomor 23/1992. Berikutnya yang kedua yaitu toko obat. Toko obat adalah tempat di mana obat bebas atau obat OTC dijual. OTC adalah bentuk produk farmasi yang secara bebas dan luas dapat diiklankan melalui berbagai bentuk media massa, baik cetak maupun elektronik. Toko obat juga mengalami peraturan yang sama ketatnya dengan apotik. Dan yang ketiga yaitu toko obat atau apotik modern, di mana toko obat atau apotik modern ini merupakan kombinasi dari apotik konvensional dan juga toko obat konvensional dengan sentuhan-sentuhan modern atau barat. Konsep ini menonjolkan kenyamanan ruang dan menawarkan berbagai produk sampingan atau penyerta dari industri farmasi seperti produk kecantikan atau perawatan tubuh. Biasanya seperti ini merupakan jaringan luas dari sistem waralaba di bidang apotik dan hanya beroperasi di kota-kota besar seperti Jakarta dan juga Surabaya. Selanjutnya yaitu perkembangan retail farmasi, di mana pada mulanya retail farmasi ini berbasis keuntungan atau margin retail farmasi mencapai 20% sampai 30%. Pertumbuhan pasar mencapai sekitar 15% sampai 20% per tahun dan juga daya beli pasar mencapai sekitar 1,5 miliar US dollar pada tahun 1996. Namun, krisis yang terjadi telah menjadikan bisnis retail farmasi lebih beresiko, khususnya bagi para calon pendatang baru atau pemain baru yang tidak memiliki dukungan finansial yang kuat.
Dengan adanya krisis bisnis retail farmasi ini, dinamika industri menjadikan para pemilik bisnis menjadi saling mematikan dan secara ketat melibatkan modal besar. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka para pemain kurang profesional atau tidak memiliki dukungan finansial yang kuat terpaksa harus meninggalkan gelanggang retail farmasi ini. Distribusi dan penjualan retail farmasi. Rasio distribusi dari pabrikan ke distributor untuk apotik sebesar 43%, toko obat terdaftar sebesar 14%, supermarket dan peritel lainnya 18%, rumah sakit 12%, dokter dan fasilitas kesehatan lainnya 13%. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen juga memberikan dampak terhadap krisis yang terjadi di Indonesia, khususnya krisis retail farmasi di Indonesia. Di mana perilaku konsumen sebelum terjadi krisis itu konsumen lebih cenderung materialistik, lebih memilih produk impor daripada produk lokal, memilih brand yang lebih dikenal, lebih mengikuti tren-tren orang barat seperti apotik yang terletak dalam mall dan juga plaza. Dan perilaku konsumen setelah terjadi krisis itu lebih memperhitungkan belanjaan dan sadar akan harga, mengalokasikan anggaran belanja, dan lebih mengenal tentang produk-produk barang dan jasa dan dalam negeri. Kompetisi retail farmasi. Retail farmasi berkompetisi dengan adanya dorongan strategi, harga atau pricing strategi, dan juga skala ekonomi atau economies of scale. Toko obat atau apotik telah memasuki pasar industri retail farmasi Indonesia dengan membawa konsep baru dalam bisnis retail farmasi. Terdapat 4 landasan yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif para retail farmasi seperti pricing strategi, quality of service, produk range strategi, dan juga site strategi. Di mana krisis telah memaksa para retail farmasi masuk ke dalam kompetisi yang sangat keras. Dan obat-obatan alternatif yang sering kali digunakan seperti obat Cina dan jamu dan menjadi populer di Indonesia. Faktor keberhasilan dari retail farmasi. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, daya saing manajemen. Adalah kemampuan manajemen untuk secara proaktif memanfaatkan peluang dan secara strategis mengendalikan keefektifan dan keefisienan operasinya. Kemudian yang kedua, kualitas produk dan layanan kualitas produk. Ini merupakan salah satu pendorong yang sanggup menjadikan pelanggan merasa nyaman untuk menggunakan atau meluangkan waktunya di gerai sebuah peritel. Dengan meningkatkan ini, bersama dengan jaminan atas kualitas produk, peritel memiliki lebih besar peluang untuk memelihara loyalitas pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu pangsa pasar. Pangsa pasar memainkan peran penting dalam krisis ini sebagai salah satu indikator untuk memelihara kepentingan pengusaha. Pangsa pasar juga dapat digunakan untuk menjelaskan apakah bisnis yang sedang dijalankan masih atraktif atau tidak. Yang keempat yaitu site strategi, di mana pada site strategi ini yang dimaksudkan yaitu meliputi lokasi yang strategis, tata ruang yang baik, dan juga suasana gerai yang lebih baik atau nyaman. Yang kelima yaitu strategi harga, di mana penentuan harga banyak diterapkan untuk menghadapi pergeseran perilaku dari pembeli. Dan yang keenam yaitu strategi keragaman produk, di mana strategi ini digunakan untuk menjamin ketersediaan produk dan mencegah terjadinya persediaan yang terlalu banyak dan tak laku. Dan yang terakhir yaitu strategi promosi. Strategi promosi ini menentukan apakah calon pelanggan atau sasaran pasar memiliki perhatian terhadap produk dan layanan peritel, keuntungannya, siklus produknya, dan juga membuat penjualan dalam jangka pendek. Dan semua pelaku bisnis pasti akan melakukan dan memaksimalkan upaya dalam bidang promosi mereka. Nah, jadi teman-teman, dalam menjalankan sebuah bisnis retail farmasi pasti kita akan menghadapi yang namanya tantangan dan juga ancaman. Nah, di sini saya akan membahas beberapa tantangan yang terjadi dalam retail farmasi. Yang pertama yaitu peningkatan biaya akibat ketidakstabilan ekonomi dan politik serta nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Hal ini secara langsung berdampak pada biaya bahan baku yang mencapai lebih dari 90% kita impor dan kerusuhan sosial yang dapat membahayakan bisnis sebagai bagian dari resiko politik. Yang kedua, masuknya pemain asing akibat terbukanya pasar Indonesia. Yang ketiga yaitu munculnya pengobatan alternatif seperti jamu dan juga obat Cina, di mana selama krisis diyakini bahwa obat tradisional mencapai 45% dari industri obat-obatan dibandingkan dengan obat-obatan modern. Jamu adalah produk yang dibuat dengan biaya murah sehingga dapat dijual dan dibeli dengan harga murah pula.
Dan yang faktor yang keempat yaitu sebagai persoalan dari hampir semua pelaku bisnis, kurangnya tenaga kerja terlatih perlu dipecahkan agar produktivitas dan layanan yang lebih baik dapat tersedia. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai materi retail farmasi dan juga bisnis farmasi. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan wawasan baru dan juga ilmu baru bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.